Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Dalam kepemimpinan Yusha bin Nun, kaumnya dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusha bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat. Akhirnya, hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Kemudian mereka menemui Nabi Samuel. Apa yang akan mereka katakan kepada Nabi Samuel? Tetaplah ikuti kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Pada suatu hari mereka, kaum Bani Israel, pergi menemui Nabi Samuel untuk minta petunjuk. "Wahai Samuel," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita berperang melawan penjajah." Kata mereka, "Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah, kalian justru tidak mau berangkat berperang," kata Nabi Samuel. "Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas. Kita tidak mau menderita lebih lama lagi," kata mereka. Karena terdesak oleh kaumnya, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan, dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Nabi Samuel, mereka justru menolak, karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, malah bisa digolongkan orang yang miskin. Nabi Samuel kemudian menjelaskan bahwa walaupun Talut itu hanya petani biasa, namun ia pandai berstrategi perang. Tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Tentara Talut melawan tentara Jalut. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang remaja bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya. Tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus, dialah yang melayani dan menyiapkannya. Tentara Talut sebenarnya tidak seberapa banyak. Jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut, sang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami,
Curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang sedang terluka. Akhirnya, Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkannya oleh Talut bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut, maka ia akan diambil sebagai menantunya. Tak disangka dan diduga, Daud yang masih berusia remaja tampil ke depan, minta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula Talut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut? Namun setelah didesak oleh Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Dari kejauhan, Talut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong. Ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam, melainkan hanya senjata ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan, Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian, menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat sebagai menantu Raja Talut, dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikial. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasihatnya. Ia dihormati semua orang, bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Daud daripada Talut. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Diangkat jadi nabi dan rasul. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam kemudian menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Daud dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah. Kitab suci ini menghimpunkan tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Di antaranya berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diistimewakan Allah, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud pada waktu pagi, siang, dan malam.
Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Nabi Daud alaihissalam. Di antara mukjizat Nabi Daud yaitu besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu sekali. Sedang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya adalah kitab Zabur yang berisikan pelajaran, peringatan, dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Asal-usul Baitul Maqdis. Pada suatu hari, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Nabi Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya, yaitu Sulaiman, untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis. Wallahu a'lam.